Welcome to Movie Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan tanda lonceng ya guys ya. Perkenalkan, namaku adalah Aji. Aku bekerja di sebuah perusahaan kontraktor yang amat sangat besar di kota Jakarta. Perusahaanku seringkali mendapatkan tender dari pemerintah, di mana kami harus membangun puskesmas, sekolah, balai desa, ataupun rumah singgah di daerah tempat terpencil. Kali ini pun sama, seperti kejadian yang sebelum-sebelumnya. Perusahaanku mendapatkan satu tender, yaitu membangun 10 balai desa di desa-desa terpencil yang berada di Jawa Tengah. Rencananya besok aku sudah harus berangkat bersama Burhan, teman satu kantorku. Siang ini pun aku sudah menyiapkan segalanya, bahkan tiket pesawat semuanya sudah aku siapkan. Karena besok aku tidak mau terlambat dan tidak mau terburu-buru, karena kebiasaanku selalu terburu-buru. Rencananya malam ini aku mau berpamitan kepada kakekku. Ritual biasa sebelum aku pergi keluar kota. Kalau tidak, kakekku Bahamid pastilah ngamuk-ngamuk kalau cucunya berangkat ke satu daerah terpencil tapi tidak berpamitan kepada kakeknya. Ya, untuk menghargainya pun, setiap aku bekerja keluar kota atau keluar pulau, aku selalu meminta restu kepadanya. Malam ini aku mendatangi rumahnya, terlihat sepi, dan aku pun sudah janjian dengan Fahmi untuk ikut berpamitan kepada kakekku. Karena temanku yang satu ini pun, dia sudah sangat akrab dengan kakekku. Kami berjalan menuju ke rumah kakek sambil bercanda di jalan. Tapi di saat di jalan pun aku bertemu seorang perempuan tua. Dia menatapku amat sangat tajam. Dari ujung gang pun aku sudah melihatnya, dia hanya berdiri terpaku menatapku. Tepatnya menatap kami berdua. Dia begitu bongkok, sampai akhirnya pun aku berpapasan dengannya. Dia berkata kepadaku, "Hati-hati Oli," katanya saat itu. Aku heran, di Jakarta begini ada nenek-nenek yang sudah sangatlah tua. Dia memakai logat Jawa dan juga memakai baju Jawa kuno. Aku yang sejatinya keturunan Jawa pun mengertilah apa yang dia katakan. "Nggih, Mbah. Ngapunten, permisi," jawabku waktu itu. "Sesuk lek nek jalan hati-hati," kata Mbah itu lagi. Aku yang kebingungan dan juga heran, hanya tersenyum dan menundukkan kepala kemudian berlalu. Tapi sesaat kemudian aku melihatnya pun dia sudah tidak ada. Cepat sekali jalannya, gumamku kala itu. Sampai akhirnya pun aku sudah berada di depan rumah kakekku. "Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbah," teriakku. Tapi aku langsung saja masuk ke dalam rumah. Aku melihat Bahamid masih melakukan sholat isyanya. Aku pun berdua dengan Burhan duduk di depan sambil menunggu mbahku selesai menyelesaikan sholat isyanya. Tidak berapa lama pun aku mendengar suara batuk dari mbahku tersebut. "Piye, dadi mangkat sesuk?" kata mbahku.
pun bergegas bangun dan menyalami mbahku. Jadi toh mbah, piye sudah tugas kantor. Aku teringat dengan perempuan yang aku temui tadi di gang. Mbah, mau wow nembe pas kula mlampah mriki, kula kepanggih kali mbah-mbah Estri. Piye? Ngomong apa dek nih? Ya saya disuruh hati-hati besok, kataku waktu itu. Mbahku pun langsung melirik kepadaku, Mbah Hamid. Iya, ngerti aku. Kemudian dia pun pergi ke dalam kamarnya. Kita mau pamitan, tapi dia pergi lagi. Kata Burhan. Aku hanya tersenyum. Tidak seberapa lama, mbahku pun kembali lagi. Wong piro le sesuk sing mangkat? Yen duki kantor mung tiang tiga mbah, jawabku kala itu. Telu sapa wae? Kula Burhan kali wonten setunggal mandor Pak Angga. Oh, ya wis lek ngono. Nyoh, iki digawa ya. Ojo nganti iki pisah teko awakmu. Dijogo apik-apik, disimpen. Kata mbahku memberikan 3 buntalan. Seperti jimat tapi dibungkus kain putih. Nopo niki mbah? Biasa. Mengko kowe ngerti dewe. Kalau kamu membawa selalu ini, kamu akan mengetahui apa yang terjadi di sekitarmu. Tapi kalau kamu ini kau tinggalkan dan tidak kau bawa, kau tidak akan nampak apa-apa. Kata Mbak waktu itu. Dan kami pun berbincang-bincang sampai jam 11 malam. Dan sampai akhirnya pun aku dan Burhan memutuskan untuk pulang. Bah, kula pamit riyen nggih. Sesuk badhe mangkat injing, kataku. Yo, hati-hati, katanya waktu itu. Aku hanya tersenyum tipis mendengar apa yang diucapkan oleh mbahku. Akhirnya kami pun pulang. Dan keesokan paginya kami pun sudah berkumpul di kantor. Aku bertemu dengan Pak Angga. Kami pun sudah menyiapkan semua peralatan yang harus kami bawa untuk dibawa ke Jawa Tengah. Orang sido naik pesawat ya, numpai ki wae, nggawa mobil. Loh, aku sudah beli tiket ya Pak, kataku waktu itu. Ora popo, aku tak ganteni. Soalnya aku mampir dhisik ke Cirebon, kata Pak Angga waktu itu. Aduh, ya sudahlah. Akhirnya tiket pesawat pun hangus, tiketku dan juga Burhan. Tapi nggak masalah, dapat ganti. Ya lebih untung lah ya. Akhirnya kami pun pergi ke Jawa Tengah dengan membawa mobil kantor. Ada satu sopir yang bersama kami waktu itu. Iya, Pak Agus jadi sopir kami. Dia sudah terbiasa menyopir antar provinsi. Julukannya memang dia sopir terkuat di bumi. Karena dia sangat kuat sekali kalau nyopir. Bahkan pernah Jakarta Surabaya pun tidak berhenti sama sekali. Gila kan? Katanya dia kalau berhenti dia malas. Karena apa? Karena nanti jadi ngantuk katanya. Paling berhenti cuma makan aja. Setelah itu langsung tancap gas. Kadang-kadang pun dia disuruh makan pun tak mau. Ya aneh sekali memang bagus. Katanya saya ini lebih senang berpuasa mas. Tidak tahu kenapa badan tuh enteng.
jawab Pak Agus waktu itu. Jam 9 pagi kita pun berangkat menuju kota Jakarta. Setelah pukul 12 siang kita memutuskan untuk makan siang. Di situ pun aku tuh merasa aneh karena ada kakek-kakek lagi yang mendatangi kami. Dia menawarkan kerupuk dari singkong. Entah apa namanya kalau di sini. Kalau di tempatku namanya samiler. Aku suka, jadi aku beli. Lumayan lah apa cemil-cemil di mobil. Setelah aku berikan uang lebih, kakek-kakek itu pun bilang, matur nuwun ya Le, hati-hati di jalan. Terutama kalau sudah nyampe alas Jatiulingi, moco solawat sing akeh, katanya waktu itu. Nggih Mbah. Tapi yang aku heran, kok dia bisa tahu kita akan lewat alas Sulingi. Ya sudahlah, aku tidak mau ambil pusing. Aku lupa satu hal. Mbah memberikan kami 3 jimat, yang satunya pun belum kuberikan kepada Pak Angga. Pak, mau ini enggak? Jawabku. Apa ini? Dari mbahku tadi malam. Jawab. Kau masih percaya saja yang beginian? Ini sudah tahun berapa, Aji? Katanya waktu itu sambil tersenyum. Enggak ah, takut musyrik gue pakai beginian, kata Pak Angga waktu itu. Aku hanya tersenyum dan manggut-manggut. Lalu Pak Angga, sini Ji, buat aku aja, jawabnya. Pak Agus mau toh? Yo rapopo, katanya waktu itu. Ya sudah, kuberikanlah itu kepada Pak Agus. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Perjalanan yang amat sangat panjang dan melelahkan. Iki mau ya Pak, jangan numpak pesawat ki penak loh. Wis sisa teko Jogja. Baru kita lanjut jalan ke Magelang, kataku waktu itu. Aku kan masih ada urusan di Cirebon. Sudahlah, tidak apa-apa, kita anggap aja kita refreshing jalan-jalan, kata Pak Angga waktu itu. Kita kan nyantet, kita kan gak terburu-buru, udahlah tenang aja, kata Pak Angga. Ya udahlah Pak, terserah Bapak aja lah, jawabku. Pak Agus tau gak? Kalau kita mau ke Magelang tapi lewat Cirebon kita potong jalan aja, nggak usah jalan yang seperti biasanya. Oh, ada Pak memang. Antara Brebes Cirebon tuh kalau kita mau ke arah selatan ada jalan, cuman saya nggak tahu jalannya dan itu pun tempatnya kayak terpencil begitu Pak. Terpencil bagaimana? Hari gini mana ada terpencil? Bapak mah begitu. Ini kan kita bangun balai desa di tempat desa-desa yang ada di gunung-gunung loh Pak. Kata. Iya betul. Tapi kan tidak terpencil yang di Kalimantan, katanya. Ya iya sih, memang gak seperti itu. Dicoba aja bagus. Lihat di GPS, katanya. Ya udahlah Pak, boleh. Setelah itu nyampe di daerah Cirebon pun kita udah sore. Belum lagi Pak Angga harus datang ke rumah temannya untuk mengambil barang. Ya sudahlah, kita nurut aja, kita kan bawahan, jawab Pak Agus. Dan akhirnya pun kami pergi pada pukul 5 sore. Ternyata
Teman Pak Angga pun ikut. Jadilah kami berlima di dalam mobil. Suasana semakin ramai laki-laki semua. Ya tambah seru lah. Apalagi ternyata Bang Sony orangnya bocor banget. Iya, dia orangnya selengean. Tapi dia orangnya lucu. Cuman kalau di tempat yang gak kita kenal, kita tuh kan gak boleh ngomong sembarangan. Ini orangnya kelewat sembarangan kalau ngomong. Tapi ya sudahlah. Akhirnya pun kami berangkat setelah sholat maghrib. Suasananya pun amat sunyi dan mencekam. Mungkin karena hujan rintik-rintik, jadi jalanan amat sangatlah sepi. Hanya mobil kita aja. Udah kita lewat jalan kampung-kampung ya kan. Pak Agus emang tahu jalan ini? Tanya aku waktu itu. Ya udah tahu mas, dari Google aja. Ngawur. Bismillah, jawab Pak Agus. Tiba-tiba aja Pak Agus mengerem mendadak sampai membuat kita terkaget. Cuancok, kata Burhan. Apa sih? Jawabku. Kenapa tuh Pak? Ada apa? Tiba-tiba ngerem mendadak. Barusan kayaknya ada orang yang lewat. Tapi orangnya gak ada. Jawab Agus. Lu yang bener dong Pak. Kita gak ada yang lihat orang lewat loh. Kata Pak Angga waktu itu. Tapi emang ada yang lewat. Kataku dengan Burhan. Maksud lu apa sih? Orang gak ada yang lewat kok. Tanya aja tuh sama Sony di depan. Emang lu lihat ada orang lewat? Gak ada katanya. Hah? Serius? Tapi aku lihat loh, kataku. Lalu Burhan pun berkata, iya cewek dia lewat. Bener kan kita lihat kan kita bertiga. Kalian mengada-ada, kata Pak Angga. Lanjut jalan. Akhirnya pun Pak Agus melanjutkan perjalanan. Tidak seberapa lama pun kami melihat sebuah warung. Karena begitu keadaan sangat dingin. Tapi yang anehnya warung itu kayak di tepi hutan begitu. Tidak hutan-hutan banget lah. Ada sawah. Ada rumah sedikit-sedikit tapi berjauhan. Lantas ini ada warung. Ya kita isilah bahan bakar dulu. Kita beli makanan dan minuman di situ. Lalu Pak Angga dan Mas Sony pun turun duluan. Mereka amat sangat membeli ini dan itu. Mau mereka pun memesan sebuah kopi. Di situ cuman aku dan Pak Agus saja yang tampaknya malas turun. Lalu Burhan pun ingin turun, ingin membeli sebuah teh hangat katanya, secangkir teh hangat. Kamu gak turun? Jawabnya. Enggak lah, aku bungkusin aja, kataku. Ya udah, aku bungkusin aja. Akhirnya Burhan pun turun. Tapi setelah beberapa langkah, dia kembali lagi dengan muka pucat pasi. Ada apa Su? Kataku. Jancuk, warung gak genaiku, kata Burhan kala itu. Piye, maksudmu apa? Demit tok isine. Hah? Kok iso? Nah, itu mereka biasa aja. Orang-orang duduk banyak di situ juga biasa-biasa aja. Iya, tapi sing dodol medeni, Cuk, kata Burhan waktu itu. Aku dan Pak Agus pun saling bertatapan. Mosok toh? Coba yuk Pak, mudun Pak, kataku. Lalu aku dan Pak Agus pun memutuskan untuk turun. Ternyata benar. Saat kami melangkah beberapa langkah dari mobil, belum sampai ke tempat warung itu pun, aku melihat ada sosok perempuan dengan baju lusuh dan juga rambut yang acak-acakan. Dia ikut mengaduk dan juga menjilat-jilat piring yang ada di sana.
Pak Agus mencegah tanganku. Orang sambil Mas, ayo balik mobil. Katanya waktu itu. Kok aneh, mereka gak ada yang lihat ya? Ora, koyone ikut teko jimat sengok kei. Coba jimat tekek mobil dulu. Ayo kita ke situ. Kita lihat apa yang terjadi. Pak Agus mengajakku seperti itu. Ya, kami melepaskan jimat itu di dalam mobil. Lalu kami pun pergi ke warung. Yang anehnya, tidak nampak apa-apa. Warung itu hanya berisi 2 orang perempuan, Pak Angga dan Bang Soning. Dan juga ada 3 laki-laki yang sedang ngopi dan juga main catur. Aku bergidik ngeri. Lalu, aku tidak membeli apa-apa. Aku hanya bilang kepada Pak Angga, "Sudah selesai Pak ngopinya," kataku waktu itu. "Ya bentar lagi," jawabnya. "Lu gak ngopi Ci? Sinilah duduk dulu, ngopi-ngopi dulu." Pak Agus juga, "Mana Burhan? Kenapa gak turun?" "Pusing," katanya Pak Burhan. Gak tahu kenapa, mungkin kecapean. "Lemah," ledek Pak Angga waktu itu. Aku hanya tertawa. "Ya, kali aja Pak, aku kan gak tahu," kataku. "Lu gak ngopi?" "Enggak Pak, aku tunggu di mobil aja." "Ayo Pak Agus." Aku melihat penjual warung itu. Dia tersenyum, tapi dengan sinis. Matanya tajam menatap ke arah kami. Kami pun berpura-pura seakan-akan tidak tahu apa yang terjadi. Lalu aku menunduk dan tersenyum kepadanya. "Mari teh." "Oh iya tukang, mangga," jawabnya kala itu. Aku pun bergegas masuk mobil bersama dengan Pak Agus. "Mas, gue ning ngarep wae," kata Pak Agus. "Kenapa toh Pak?" "Aku pingin tiduran di belakang kok malah disuruh di depan." "Ojo, ning ngarep ae soni somplak." "Wis toh kowe manut toh aku. Kowe ning ngarep ngancani aku," kata Pak Agus waktu itu. "Ya nanti aku tak tukar. Aku wegah ning buri," kata Burhan. "Ya wis toh, ora gelem ning buri, wis ning tengah wae," kata Pak Agus. Lalu Sony dan juga Pak Angga pun telah datang. Beliau pun berkata, "Udah kita bertiga duduk di belakang sini aja di tengah. Yang belakang tidak usah diisi," kata Pak Angga waktu itu. "Jangan Pak, belakang harus diisi 1 atau enggak 2, jangan dibiarin kosong," kata Pak Agus. "Emang kenapa Pak Agus?" "Ya gak enak aja daripada umpel-umpelan," kata Pak Agus waktu itu. "Alah, enggak aku takut di belakang sendirian," kata Burhan. "Pak Angga mau di belakang?" "Enggak lah, yaudah Bang Sony di belakang." Ogah. Akhirnya pun mereka semua berada di bangku tengah. 3-tiganya di situ. Bisa ngebayangin gak? Badannya udah pada bongsor semua. "Kalau bisa belakang diisi 1, jangan dibiarin kosong," kata Pak Agus. "Udahlah jalan aja Pak Agus," kata Pak Angga waktu itu. Ya udahlah. Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan dengan suasana yang sangat sunyi, sepi, dan juga hujan yang mulai turun rintik-rintik. "Udan goyong ini iki biasanya awet, ngandung formalin," kataku. "Yo, ben awet yo," timpal Burhan. Pak Agus, aku melihat keringatnya. Dia turun. "Kau ngopo Pak? Adem koyong ini kok keringetan," kataku.
Dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya memberikan kode supaya aku melihat ke belakang. Ini apa toh Pak? Lalu dia melirik ke spion dan memberikan kode. Aku pun melirik ke spion. Dan ya Tuhan, ada perempuan di situ. Perempuan yang di warung. Perempuan penunggu warung yang sedang menjilat-jilat piring itu ada di situ. Aku bergidik ngeri. Aku pun lalu menundukkan kepalaku. Lantas Pak Agus pun, dia menghentikan mobilnya. Lalu berkata, "Meski deng Bali, ora usah melu aku. Kah majikanmu ngenteni," kata Pak Agus waktu itu. Perempuan itu pun menyeringai dan dia pun pergi, menghilang. "Ini apa Pak?" kata Burhan. "Orang yang ngepopoh," jawab Pak Agus sambil melanjutkan perjalanan. "Ayo dong, di belakang satu dong, jangan tengah semua kayak begitu. Gak boleh kita ini, kalau di belakang dibiarin kosong," kata Pak Agus. "Ya udahlah Pak, aku yang di belakang," jawabku. "Ojo Mas, ayo Burhan kau di belakang aja Burhan, kau tidur aja di belakang." Dengan kesal Burhan pun dia pindah ke belakang. Dia pakailah untuk tidur. Dan untuk saat ini pun perjalanan kembali aman tanpa gangguan apapun. Sampai akhirnya aku dan Pak Burhan pun sampai di alas selingi. Kita berdua tidak tahu kenapa kita melihat bayangan orang di kanan kiri dengan begitu menyeramkannya. "Astagfirullahaladzim," jawabku waktu itu. "Kenapa? Ono apa, Ji?" kata Pak Angga. "Orang ini apa-apa Pak, santai aja, tidak apa-apa. Baca doa aja, soalnya kita lewat hutan ini," jawabku waktu itu. Pak Agus pun, dia terus fokus Pak. "Baca sholawat Mas, sengake, minta doa perlindungan," jawabnya kala itu. Benar Pak, hutan yang sebenarnya tidak begitu panjang, tapi kita melewati hutan ini seakan tak ada habis-habisnya, bahkan sampai 2 jam. Padahal kalau ditempuh biasa saja, setengah jam juga sudah lewat di hutan ini. Tidak begitu panjang-panjang amat. Tapi ini kenapa begitu panjang sampai 2 jam? Mas, benar ora iki? "Pak, kita jalan saja, insya Allah selamat," jawabku. Aku pun melihat tangan-tangan yang mencoba mereka menghentikan kami dengan melambai-lambaikan, "Ora usah dikubris, fokus Pak, sholawat yang banyak," jawab. Ternyata Burhan pun di belakang. Dia tidak tidur, dia merasa ketakutan. Hanya Sony dan Pak Angga yang tidak bisa melihat semua ini. "Ya Allah, ya Allah, kok bisa koyong ini?" sambat Burhan. "Sholawat Burhan," jawabku kala itu. "Iya, sholawat sengoke." Lalu Pak Angga pun bertanya, "Ada apa sih kalian ini bertiga? Kayaknya rembong sekali. Ada apa?" "Enggak Pak, enggak ada apa-apa," jawabku kala itu. "Ngantuk kali lo mataku, ya Tuhan," kata Pak Angga waktu itu.
Ya sudah Pak, enggak tidur saja. Jawab Pak Agus. Kau putar musik lah Pak, biar kita itu nggak bosan kali di mobil. Sudah lewat jalan begini kan ya, kata Sony. Lalu tiba-tiba Sony pun berteriak. Kenapa bang? Tanyaku. Hantu, hantu, kata Sony. Somplak, kata Burhan memukul kepala Sony. Bisa kau diam? Bagaimana mungkin ini? Sony sudah mulai ketakutan. Hantu apa? Kata Pak Angga waktu itu. Mobil pun berasa keos. Karena rupanya Sony melihat satu penampakan. Baru satu kaunya melihat. Kau tidak melihat dari tadi yang kita lihat. Kata Burhan waktu itu. Akhirnya pun Sony jatuh pingsan. Hai, ya inilah tadi ya teman-teman akhir dari cerita Guna-Guna Gadis Desa Kantil untuk yang part 1. Besok ada kelanjutannya lagi part 2. Jadi kalian jangan di skip-skip, kalian harus dengerin secara total gimana alur ceritanya supaya kalian gak bingung nantinya. Oke? Thank you ya yang udah support, yang udah listening. Thank you so much. Semoga segala kebaikan kalian akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Dimudahkan segala jalan yang kalian impi-impikan ya. Oke, thank you semuanya. Akhir kata aku mengucapkan terima kasih dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.